Jadi nggak ada yang nama SD-nya. Itu saya lupa. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusdi Tianto. Dalam konten pertama saya ini saya akan membahas tentang pengalaman cinta. Kita bersama Wak Vlog. Halo. Wak Vlog ini cukup mempunyai banyak pengalaman cinta sepertinya. Boleh tahu pengalaman pertama jatuh cinta ini kapan? Jatuh cinta. Kalau untuk pengalaman cinta, Waflo awal mengenal cinta itu pada masa duduk di bangku kelas 2 SMA. Cukup lumayan. Itu gimana ceritanya? Teman satu kelas kah atau di bawah gitu atau bagaimana? Kebetulan si dia itu beda sekolah. Oh, si dianya beda sekolah, tapi dengan kelas yang sama atau berbeda? Kelasnya juga sama. Itu berjalan berapa lama untuk ini? Untuk berjalannya itu mungkin nggak terlalu lama karena mungkin di fase itu di duduk bangku kelas 2 SMA itu pada tahun 2008. 2008 itu berapa tahun itu? Dan masa 2008 itu mungkin nggak sama kayak anak zaman milenial sekarang ya. Yeah. Mungkin keterbatasan kayak gadget dan juga transportasi seperti motor itu belum semuanya anak pada masa itu yang mempunyai sepeda roda 2. Kalau untuk saat ini gitu, artinya pacaran itu berapa lama atau berapa kali gitu, berapa kali selama hidup sampai sekarang ya? Kalau untuk sekarang mungkin nggak terhitung lagi. Enggak, ini playboy juga ya kan, playboy yang cukup ini playboynya gitu. Tapi kita tahu nih, kita sering jumpa dan sering nongkrong bareng lah, kita sering nongkrong bareng. Nggak pernah tuh gitu membawa cewek gitu. Alasan kenapa nih? Mungkin kenapa alasannya karena lagi mengejar sesuatu status yang mungkin nggak bisa disebutkan. Kenapa sih setiap kemana-mana walaupun dapat tawaran endorse baik jalan-jalan atau makan-makan itu nggak bakalan ada bawa cewek karena mungkin yang tadi karena ada suatu hal status yang sampai sekarang memang harus diperjuangkan yang belum dapat titik ininya lah gitu. Ada hati yang dijaga gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Hati yang dijaga. Ya gitu. Kalau untuk pengalamannya cukup lama. Kalau untuk gimana ya? Kita ini cinta nih. Pengalaman cinta yang paling menyedihkan itu ada nggak? Atau yang membahagiakan atau yang paling teringat lah, yang paling teringat. Kalau yang untuk sedih waktu ya mungkin kita nggak tahu ya apakah itu jodoh atau gimana. Ketika kita memutuskan untuk bisa mempercayakan hati ini pada satu orang, mungkin ada kendala pasti, bisa jadi nanti mungkin orang tuanya nggak setuju atau bisa jadi dari pihak si cewek mungkin melakukan suatu hubungan yang masih banyak tingkat keraguan-raguan gitu. Ragu dalam artian apa nih? Artinya si ceweknya belum menerima gitu. Ya, karena ibaratnya menjalin sesuatu itu kan ada dua. Satu, apakah dia mau berjuang bersama-sama atau mau menerima baik dari pihak cowok atau cewek itu mau suka dukanya itu mau menjalaninya dari nol. Itu pengalaman yang sedih. Kalau yang senangnya ada nggak senang? Biasanya orang pacaran itu katanya cinta itu kan buta. Ketika pacaran itu pasti senang gitu tuh. Kalau senang pasti adalah karena biasanya kita itu ya ibaratnya
ketika kita ada suatu senang dalam arti kita lagi dapat suatu hal, contoh misalnya nih, ketika kita punya seorang pacar, ketika kita mungkin dalam tahun ini ada ulang tahun, pasti itu adalah hal suatu yang istimewa nomor 2 setelah keluarga, karena setelah keluarga mereka lah orang yang memang care sama kita. Jadi kalau untuk saat ini ada dekat dengan wanita gitu? Atau Kalau untuk dekat ada, tapi kalau untuk ngajak jalan belum lah, karena itu tadi ada Saling. hal yang belum bisa. ya, Ya. pesannya cuma hati-hati tersalib. Karena terkadang kita itu punya pengalaman apa ya? Kita dengan wanita itu ada yang jadi teman hidup dan ada hanya yang jadi pembelajaran hidup. Ibaratnya jagain jodoh orang lah kan. Artinya seperti itu, gitu. Itu. Enggak, maksudnya gini. Ada nggak kriterianya yang gini? Ini wanita itu kriterianya udah itu banget gitu. Udah maksudnya gini. Ketika kita ketemu gitu dengan wanita itu kan artinya kita punya standar yang kita miliki juga gitu. Sudah jumpa nggak belum wanita seperti itu? Kalau untuk sekarang belum kayaknya. Oh, belum. Jadi ibaratnya jodohnya belum lahir. Jodoh belum lahir. Ini sekarang kalau boleh tahu umurnya berapa? Boleh nggak nih? Kalau Kisaran aja deh. Umur kisaran 29 tahun. Kurang lebih ya 29 tahun. Untuk laki-laki itu wajar, belum nikah. Tapi lebih baik disegerakan untuk menikah. Amin. Kalau untuk ini secara target nih, kita bicara target nih. Memang katanya tadi kan jodoh belum lahir. Tapi ada nggak target untuk menikah gitu dalam waktu dekat atau kapan gitu? Kalau target pasti ada. Mungkin kalau misalnya memang Tuhan memang berkenan, bisa jadi tahun ini. Tapi kita kan nggak tahu nih, jodoh itu kan pasti datangnya kan pasti secara tiba-tiba. Kita juga nggak nyangka apakah mungkin bisa besok atau bulan depan. Kita juga nggak bisa tahu ya kan. Ya, berarti takut untuk jaga jodoh orang gitu ya. Jaga jodoh orang itu sakit. ya, jodoh. Jadi belum secara pribadi belum punya target yang pasti ya. Iya. Atau mungkin nikahan di umur 30, 31 gitu. Doain aja. Doain aja. Mungkin doain yang terbaik lah untuk teman kita. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau daftar untuk Wak Vlog, mungkin boleh komentar di bawah untuk daftar gitu kan, untuk ya iseng-iseng lah. ya. Ada nggak hal yang membuat trauma dengan wanita? Maksud trauma ini ada dikecewakan oleh wanita gitu. Kalau dikecewakan enggak sih, cuma mungkin pengalaman tersedihnya itu ya pernah mencintai seseorang, mungkin karena seseorang itu ragu atau terburu-buru dan dia dijodohkan, alhasil kami kelar gitu. Oh iya, ini cukup menarik kisah itu. Kalau kisah itu boleh cerita nggak? Kayaknya sih itu sepertinya rahasia pribadi. Saya tidak akan tanya dengan hal itu karena saya tahu bagaimana itu rasanya. Sakit ditinggal saat pas lagi sayang-sayangnya. Cinta. Kita bertanya sama Wak Vlog. Untuk kriteria ini kan boleh nggak gitu dijelaskan bagaimana? Contohnya mau yang tinggi gitu, yang kurus, yang gemuk gitu. Ada nggak untuk kriteria itu sendiri? Kalau untuk kriteria yang pasti seiman ya, karena Itu sudah pasti. ketika kita mencintai seseorang itu nggak seiman, pasti lebih berat lika-likunya, karena tanggung jawab ini masalah soal bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Kalau untuk kriteria pastinya tuh seiman dan pastinya
dia mengerti dalam arti bukan cuma sayang sama Pavlov, tetapi juga bisa saling melengkapi, karena yang rumit menjalankan suatu hubungan itu dia juga mengerti gimana kondisi keluarga kita juga. Jadi jangan sampai si cewek itu cuma mencintai si cowok tetapi tidak care sama keluarganya, baik pun adik-adiknya. Kalau untuk itu kan segi kita bicara itu hati. Kalau segi fisiknya ada nggak fisik? Kalau fisik kita juga nggak bisa ini ya, mungkin pasti setiap orang pengen pasti mau mendapatkan pendamping hidup, pasti mungkin yang tinggi, yang pastinya cantik. Karena ini ketika kita mendapatkan seseorang yang cantik, kita juga harus siap dengan konsekuensinya, itu pasti banyak rintangannya. Cewek cantik pasti bakalan pengeluarannya pasti banyak, dan pasti kalau kita yang memang mau berpikiran mengejar cewek cantik, kalau kalian tidak punya modal banyak, stop, jangan sampai berpikiran cuma pendek mencari cewek cantik. Oh gitu ya. Artinya ada sih yang mengatakan cewek cantik itu tidak setia, tapi ya itu hanya sebuah cerita. Kadang ada juga yang jelek nggak setia. Memang kalau untuk menikah itu kita itu membahas. Ini kita beralih ke menikah ya, karena umur udah cukup. Harusnya Cukup untuk menikah karena sudah di atas 25 tahun. Ya walaupun udah jatuhnya ini udah telat 4 tahun lah tibanya. Karena kan sekurang-kurangnya memang kita nggak tahu sih kategori mapan nih harus umur berapa, tapi sekurang-kurangnya planning 25 tahun udah harus ada untuk masuk ke jenjang pernikahan. Ya gitu. Jadi kita kan sekarang mungkin beralih. Tadi kan kita bicara tentang apa ya, pengalaman yang sudah lewat gitu. Ini kita bicara untuk pengalaman kedepannya. Kedepannya itu kan ini menikah gitu. Menikah itu kan tidak bisa, artinya menikah itu tidak dilakukan dalam waktu yang sebentar. Kita cukup kalau bisa itu menikah 1 kali dalam seumur hidup. Nah, nikah itu sendiri apa sih sebenarnya? Sebenarnya menikah itu pastinya kan kita menjalankan kewajiban kita, yaitu mana tibanya ya, Tanggung jawab ya. Tapi sebagai laki-laki kan memang dituntut untuk memberikan nafkah untuk seorang istri gitu. Tapi memang rezeki itu ya ada 3 hal yang tidak kita ketahui dalam dunia ini. Salah satunya kan itu rezeki, jodoh, dan maut. Itu kita tidak tahu bagaimana. Yang menurut kita baik saat ini belum tentu baik untuk kita. Mungkin hal yang tidak baik itu yang baik buat kita gitu. Kita tidak bisa menjudge satu hal yang tidak baik itu hal yang buruk juga untuk kita. Maka terimalah takdir apapun itu untuk kita jalanin gitu, supaya kedepannya lebih baik lagi. Iya. Jadi kalau ditanya untuk siap nikah, siap ya? Siap nikah, siap. Siap nikah. Siap hidup melarat enggak gitu? Nikahnya siap gitu kan, hidup melaratnya artinya melarat itu berjuang, kata tadi kan, berjuang bersama-sama. Karena tidak ada sesuatu yang instan itu instan gitu. Mie instan aja kita butuh proses untuk memasaknya. Karena sesuatu yang instan itu tidak baik juga kayak gitu. Ada lagi nggak untuk ini? Apa sih nasihat untuk saya yang sebagai orang yang belum menikah juga, kita saling menasehatin gitu. Sesama belum menikah kita saling menasehatin, itu kan luar biasa itu. Ada nggak apa sih gitu? Mungkin ketika memang mana tahu lagi ada
pendekatan dan memang itu yakin kepada pasangannya, tetap yang paling utama itu jangan sampai kita itu menikah terpaksa karena tuntutan orang tua mau pengen buru-buru menimbang cucu. Ini dia. Ini pertanyaan kadang-kadang yang membuat dilema. Ketika pertanyaannya itu orang tua pengen nimbang cucu, kayak gitu. Yuk minum dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa like and share. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton channel YouTube ini. Oke, saya Yusditianto. Saya Waflo. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.